Shana. Alleluia, 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 alleluia. Ya, kita akan memulai kelas patristik kita hari ini. Namun kita akan memulainya dengan doa yang akan dipimpin seperti biasa oleh Mas Tian dan Father Alexander Kenes yang akan dibawakan dalam tradisi Bizantin. Monggo, Mas Tian, Father. Oke, mari kita semua berdoa. Kita satukan doa kita juga untuk arwah umat beriman pada saat ini. Berdoa. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Ya Raja Sorgawi, penolong, penghibur, dan roh kebenaran, yang hadir dimanapun dan yang memenuhi segala sesuatu, sumber segala yang hidup, yang baik dan pemberi hidup, datang dan tinggallah bersama kami. Bersihkanlah kami dari segala noda dosa dan selamatkanlah jiwa kami, ya yang maha baik. Amin. Allah yang kudus, yang kuat kudus, yang baka yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat kudus, yang baka yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat kudus, yang baka yang kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan Maha Kudus, kasihanlah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Penguasa, maafkanlah segala pelanggaran kami. Ya Yang Maha Kudus, pandang dan sembuhkanlah kelemahan kami, demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Yours is the kingdom, the power, and the glory, Father, Son, and Holy Spirit, always now and forever and ever. Amin. Tuhan kasihanilah, 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 Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Lebih terhormat dari kerubim, dan tak terbanding lebih mulianya dari serafim, tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkau Sang Theotokos, Engkau kami junjung tinggi. Father, give the blessing. My God, Father, Son, and Holy Spirit be with you always. Amin. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami, dan selamatkanlah kami. Amin. Terima kasih atas doa pembukaan dari Mas Tian dan Father Olex. Kita akan segera memulai, teman-teman. Selamat bergabung bagi yang sudah bergabung di tempat ini, di sekarang ini. Sebelum kita memulai presentasi dari narasumber kita, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan narasumber-narasumber kita. Oke. Apakah sudah ada tampil? Tampil, Pak, ya. Oh, belum ya? Sebentar, sepertinya ada sedikit. Oke, ya. Hari ini kelas kita akan diampu oleh dua narasumber. Pertama adalah Mas Cliff Tedianto. Beliau adalah seorang akolit, seorang prokantor juga dan penerjemah di Rumah Bizantin. Beliau sudah mempraktikkan spiritualitas Bizantin sejak tahun 2014, berarti sejak 6 tahun yang lalu. Saat ini tengah menjalani perkuliahan Fakultas Psikologi di Unika Atmajaya. Dan di tahun-tahun sebelumnya, beliau pernah juga mengampu seminar di Rumah Bizantin, yaitu seminar mengenai Santo Demetrius dan relikuinya. Dan sekarang bersama kita, beliau mengampu kelas patristik
101, Ori Christian. Nah, narasumber kita yang kedua adalah Mas Davin Panausten. Beliau adalah ketua dari Yayasan Rumah Bizantin, sudah mempraktikkan spiritualitas Bizantin sejak 2010, 10 tahun yang lalu. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran di Universitas Kristen Krida Wacana tahun 2017 dan kini tengah beraktivitas sebagai dokter umum di Nusa Tenggara Timur. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung, izinkan saya juga memperkenalkan romo kita yang bersinar Imam Agung Alexander Bohun Kenes. Berasal dari Zakapatria di Ukraina. Beliau juga merupakan lulusan dari Universitas Kepausan Santo Thomas Aquinas dan juga mendapatkan gelar magisternya dari Holy Cross Greek Orthodox School of Theology di Brooklyn, Amerika Serikat. Sebelum menjadi Bapak pendamping di Rumah Bizantin, beliau pernah menjabat sebagai Uskup Agung Katolik Roma dan Uskup Katolik Timur di Melbourne, juga sebagai Vikaris Jenderal serta Konselor Katedral Santo Petrus dan Paulus di Melbourne, serta menjabat sebagai Ketua Komisi Liturgi Katedral Santo Petrus dan Paulus. Nah, kini sejak tahun 2018, beliau setia mendampingi Rumah Bizantin sebagai Bapak Pendamping Rohani. Oke. Nah, ini ya rundown kita hari ini. Akan ada pemaparan. Kelas ini akan berlangsung sampai dengan pukul 4 sore. Nah, kita sudah mulai dari tadi jam 2.30. Pemaparan materi oleh Mas Cliff dan Mas Davin akan berlangsung selama 40 menit. Kemudian akan ada penjelasan tambahan dari Imam Agung kita dan akan ada diskusi dan tanya jawab setelahnya. Dan kita akan menutup pertemuan ini dengan berkat penutup. Oke, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bapak dan Ibu, teman-teman, bila ingin mengajukan pendapat atau bertanya, silakan mengajukan langsung, open mic, atau bisa juga melalui kolom chat. Mengajukan pertanyaan dan pendapat itu bisa ketika presentasi pun bisa, nanti akan dijawab dan direspon ketika sudah selesai presentasi. Begitu. Jadi monggo aja, nggak usah nunggu sampai selesai presentasi, bisa langsung mengajukan pertanyaan untuk menghemat waktu begitu. Nah, jikalau nanti ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, di pekan depan pada pukul 2 di room Google Meet yang ini, kita akan jawabkan secara lisan. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang belum sempat dijawab pertanyaannya di minggu ini, silakan bergabung setengah jam lebih awal, karena akan dijawabkan pertanyaannya di waktu itu, pada pukul 2. Nah, bagi teman-teman yang ingin handout materi, juga bisa mengirimkan email ke katolikbizantin@gmail.com atau DM ke akun Instagram @rumah_bizantin. Oke. Ya, demikian perkenalan dan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tanpa berpanjang lebar lagi, silahkan kepada kedua narasumber untuk berpresentasi. Monggo. Boleh dibantu slide? Silahkan, Mas Davin. Terima kasih. Selamat siang kepada semua yang sudah hadir. Hari ini kita mulai diskusi ketiga. Diskusi ketiga dengan judul mengenal keanekaragaman tradisi gereja purba. Gereja purba ini kita bicara tradisi-tradisi yang kita bahas pada hari ini. Mohon dicatat bahwa masih ada sampai hari ini dengan berbagai bentuknya yang nanti akan dipaparkan dalam presentasi ini. Kita bisa mulai slide. Tujuan diskusi kita hari ini, kita mau mencoba memahami bahwa Injil ini sejak awal mengalami inkulturasi sesuai budaya penyebarannya. Jadi ada proses alami di situ. Jadi iman itu mengalami inkulturasi, menyesuaikan iman itu
diekspresikan sesuai dengan budaya setempat, ya. Dan juga memahami bahwa Injil yang tidak mengalami inkulturasi pada saat diperkenalkan kepada suatu bangsa akan mengalami kesulitan untuk diinkulturasikan di kemudian hari, seperti yang terjadi di banyak tempat. Contoh yang gampang. Sampai hari ini di Indonesia masih ada persepsi bahwa kekristenan itu adalah agama dari penjajahan, misalnya. Harus diakui, kalau kita baca sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, itu banyak berhubungan dengan organisasi-organisasi Islam, misalnya. Organisasi Kristen tidak masuk di situ. Dan memahami beragamnya tradisi gereja, dan tergerak untuk mendalami spiritualitas masing-masing. Setiap tradisi punya spiritualitasnya sendiri-sendiri. Next. Ini referensi yang dipakai dari Katekismus Kristus Paskah kita. Ada buku-buku itu. Lanjut. Kita mulai dengan ritus versus iman. Kita mulai dengan iman dulu. Iman di sini dikatakan penerimaan yang tidak bersyarat akan kebenaran yang diungkapkan kepada gereja oleh Allah kepada semua orang untuk kita percaya. Iman itu kita percaya pada wahyu Allah. Kepercayaan kita pada wahyu Allah. Harus dicatat bahwa iman ini juga anugerah dari Allah sendiri sebetulnya. Iman ini adalah anugerah dari Allah, wahyu dari Allah, iman kepercayaan kita. Dan iman kepercayaan kita ini tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dirubah-rubah sembarangan. Makanya harus hati-hati dan dicatat di bawah situ bersumber dari tulisan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, serta tradisi suci. Seperti kita tahu, ketika ada sebagian pihak yang membuang tradisi suci dan membiarkan dirinya menginterpretasi kitab suci sesuai interpretasi pribadi, muncullah berbagai macam teologi-teologi, sampai misalnya muncullah yang disebut prosperity gospel misalnya, atau teologi-teologi lain yang juntrungannya tidak tahu dari mana asalnya. Sementara ritus ini disiplin liturgi yang telah memiliki tradisi, dan dia dipakai untuk sakramen tertentu yang juga ada aturan-aturannya, ada kanon-kanon dari gereja-gereja partikular. Nah, yang disebut gereja-gereja di sini adalah, jangan lupa, harus dicatat setidaknya minimal gereja-gereja yang apostolik. Definisi gereja itu masih harus punya suksesi apostolik. Sehingga saudara-saudara kita yang Protestan seringkali disebut dalam katekismus itu sebagai komunitas gerejani. Bukan sebagai gereja, tapi sebagai komunitas gerejawi. Oke, next. Ritus, nah ini ya. Jadi iman, dan ditampilkan berupa ritus. Next. Next. Nah ini lebih enak. Ritus ini berasal dari manusia. Jadi perspektif iman dalam perspektif masing-masing budaya ini diekspresikan dalam berbagai ritual. Nah, ini yang kita sebut ritus. Next. Next. Ritus ya umurnya setua iman itu sendiri, ekspresi iman, karena iman dari awal sudah ada, maksudnya imannya harus diekspresikan kan. Nah itu, jadi next langsung mengapa ritus tadi boleh berubah-ubah, tapi imannya tetap sama. Itu harus dipahami. Lanjut. Perkembangan ritus. Harus dicatat bahwa Yesus itu tidak membuat aturan ritual. Tugas ini, dia meninggalkan tugas mempercayakan kepada para rasulnya, gerejanya. Muncullah, mulai, lanjut. Faktor-faktor perkembangan.
tradisi dan budaya, serta mentalitas dan rohanitas bangsa yang menerima Injil. Contoh paling gampang, pada awalnya sebetulnya busana untuk liturgi itu sebetulnya hanya pakai busana sehari-hari. Tidak ada busana khusus awalnya. Yang itu baru belakangan berkembang jadi budaya khusus yang mengalami perkembangan masing-masing. Yang dipakai apa? Busana resmi zaman itu. Busana resmi zaman itu yang kita sebut toga. Toga itu bentuknya hanya kain lebar, dilubang di tengah untuk kepala, dan itu dipakai sehingga menutupi seluruh badan. Nah, pada perkembangannya nanti di gambar-gambar kita bisa lihat bagaimana dalam tradisi di Bizantin bagian depan dibuang supaya tangan imam bisa keluar dan bisa dipakai untuk memberi berkat dan lain-lain. Dalam tradisi Latin yang dibuang adalah bagian samping, tapi ketika kita lihat tradisi nanti Oriental tidak buang apa-apa, hanya dipotong di bagian depan supaya tangannya bisa keluar dan dipakai untuk memberikan berkat dan lain-lain. Itu nanti bisa dilihat. Next. Next. Nah, fenomena alam dari tanah yang menerima Injil dan keharusan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan aktivitas alam di sana. Kita tahu Desert Fathers, kita tahu bahwa kehidupan membiara itu awalnya di Mesir, di padang gurun. Nah, di padang gurun. Jadi kehidupan membiara itu awalnya mulai dari padang gurun di Mesir. Nanti kita lihat ritusnya Mesir ini sangat dipengaruhi oleh kehidupan membiaranya. Sementara ketika Bizantin itu berkembang di kota Konstantinopel, di sebuah kota besar, maka ritusnya pun dipengaruhi oleh itu. Ya. Lanjut. Pengaruh dari ritus terdekat secara fisik, ini nanti antar ritus, ini memang saling mempengaruhi, pengaruhnya banyak, kecuali memang yang paling independen perkembangannya ritus Latin sebagai konsekuensi sejarah yang setelah Kaisar Konstantin dibaptis, lalu anaknya kekaisaran dipecah menjadi dua. Ada kekaisaran Roma Barat dan kekaisaran Roma Timur. Kita bicara Antioquia, kita bicara Alexandria, kita bicara Konstantinopel, kita bicara Yerusalem. Itu semua ada di kekaisaran Romawi Timur. Hanya Roma tersendiri yang ada di kekaisaran Barat. Sehingga sejarah perkembangannya terpisah dari yang lain sebagai konsekuensi ini. Lanjut. Rohani perseorangan yang berpengaruh dalam gereja. Nah, dalam Bizantin kita kenal ada liturgi Santo Basilius Agung. Kita mengenal ada liturgi Santo Yohanes Chrysostomos. Begitu ya. Nanti juga ada liturgi Santo Yakobus. Di gereja-gereja Oriental juga pakai liturgi Santo Yakobus, liturgi Santo Basilius Agung, dan berbagai macam liturgi yang lain. Gitu ya. Bahkan di Bizantin juga ada liturgi Santo Gregorius Dialogus atau Gregorius Agung yang dipakai sebagai liturgi istilahnya prasidikara yang tidak ada perayaan Ekaristi, hanya perayaan komuni suci. Lanjut. Nah, perkembangan gereja mula-mula. Gereja itu selalu ada altar. Kalau dalam Bizantin kita ada kerubim di altar itu, bisa dilihat gambarnya di kanan bawah, ada altar, ada kerubim, ada lilin tujus yang bentuknya seperti menorah, penggunaan dupa di semua gereja-gereja apostolik, ada pembagian ruang, dan penggunaan emas, ya, busana imam dan penutup kepala. Lalu memang kanonnya berdiri selama ibadat, ada berdiri mengangkat kedua tangan yang disebut posisi orange, dan kita melantunkan doa-doa dan bacaan. Itu banyak dilantunkan, tidak hanya sekedar dibaca tapi dilantunkan, dinyanyikan kira-kira. Lanjut. Nah, ini ya perbedaan. Ada devosi Ekaristi di Latin. Di Timur kita mengenal ikon-ikon, di Bizantin, di Koptik, di beberapa lain. Dan penggunaan tirai juga ada di Bizantin, ada di Oriental juga ada penggunaan tirai. Memang di Latin tidak ada. Lanjut.
Nah, kita mulai dari ritus yang digunakan di Roma Bizantin, ritus Bizantin. Ini ritus kedua yang paling banyak digunakan setelah ritus Latin, karena ritus Latin umatnya 1 miliar lebih. Bizantin itu kalau Ortodoks dan Katolik dijumlah kira-kira 350 sampai 400 juta orang, gitu ya. Menggunakan bahasa vernakular, paling umum bahasa Yunani atau berbagai macam bahasa Slavik. Ada bahasa Ukraina, bahasa Serbia, dan macam-macam bahasa Slavik, ya. Bizantin memang mengutamakan keindahan dan kemegahan fisik dibandingkan disiplin keselarasan. Ini memang pengaruh perkembangan di ibu kota, di Konstantinopel, di kota kekaisaran. Ya, maka defaultnya di mindset Bizantin, liturgi yang default, warna liturgi sehari-hari itu justru warna emas. Karena dipercaya bahwa kita merayakan liturgi surgawi. Jadi kita selalu, semua di Bizantin itu semua serba diutamakan, serba mewah. Bahkan banyak pakaian-pakaian, terutama untuk para uskup, itu sebetulnya berasal bukan dari pakaian kerohanian, tapi dari pakaian kekaisaran yang dipakai kaisar, seperti mitra, itu asalnya dari kaisar, seperti bajunya uskup, itu juga asalnya sebetulnya baju kaisar. Ada 2 gaya liturgi katedral, yang sayangnya saat ini sudah punah, yang berfokus pada inti disiplin, karena awalnya liturgi katedral ini dikembangkan di Hagia Sophia, dan sayangnya teks-teks yang digunakan ini hilang ketika pada tanggal 29 Mei 1453 Sultan Ottoman Mehmed II menyerang dan mengambil paksa kota Konstantinopel, sehingga saat yang setelahnya gereja Hagia Sophia dirubah menjadi masjid. Memang ketika Kekaisaran Ottoman jatuh, sempat dirubah status oleh Mustafa Kemal menjadi museum, tapi memang seperti kita tahu, sejarah mencatat bahwa Presiden Turki yang sekarang, Erdogan, kembali menggunakannya sebagai masjid mulai baru-baru ini. Dan yang kedua, liturgi biara yang digunakan di biara-biara. Dia lebih berfokus pada doa-doa batin, nyanyian lebih lambat dan panjang, doa-doa tambahan. Liturgi yang kita sekarang pakai di gereja untuk penggunaan paroki adalah sebetulnya awalnya dari teks-teks yang dipakai liturgi biara ini, yang dimodifikasi lagi, disesuaikan untuk penggunaan di paroki. Nah, khasnya dalam Bizantin adalah penggunaan ikonostasis yang sebetulnya awalnya hanya sekedar pagar untuk menutup, tapi lama-lama pagar ini dihiasi dengan ikon, sampai kalau kita bisa lihat di gereja-gereja, terutama dalam tradisi Slavik, ikonnya itu bisa tinggi sekali, ada yang 5 tingkat, bahkan 6 sampai 7 tingkat, bisa berpuluh-puluh meter ke atas sesuai tinggi gerejanya. Ikonostasis ini menutup antara ruang altar, ruang imam, dan ruang untuk umat. Ya. Lanjut. Ini kita bisa lihat busana yang dipakai imam sehari-hari. Kalau di ikon sebelah kiri itu, yang di tengah itu uskup memakai sakos, itu busana uskup yang modern, sementara yang 2 di kiri dan kanan itu menggunakan velonion seperti yang di kanan, tapi dengan pola khusus, yang pola banyak salib. Itu pola yang lebih tradisional untuk para uskup, tapi yang lebih modern yang di tengah itu. Jadi sebetulnya harus dicatat bahwa liturgi yang kita bilang tradisional sekalipun terus mengalami perkembangan dan evolusi. Jadi kalau ada yang bilang bahwa liturgi kita tidak pernah berubah dari zaman para rasul, maaf 1000 maaf, BS. Itu bohong besar. Itu mohon dicatat. Next.
Iya. Kita lanjut dengan yang berikutnya, ritus Armenia. Ini memang ritus orang-orang Armenia ini memang paling mirip dengan ritus Bizantin, tapi juga banyak pengaruh Latin. Salah satu pengaruh Latin yang salah satu dari Bizantin, kita bisa lihat bahwa itu dari liturgi tadi bahwa itu mirip sekali dengan Bizantin. Pakaian yang digunakan uskup itu ada kemiripan bahwa seperti lihat yang digambar sebelumnya, ada memakai semacam selendang itu ada hal bentuknya seperti Y, itu yang kita sebut sebagai omophorion. Itu pakaian tradisional para uskup dalam Bizantin yang juga dipakai di Armenia. Ya, itu pakaian tradisional Bizantin, uskup. Ada omophorion yang bentuknya seperti huruf Y. Itu juga dipakai di Armenia. Memang dia mengikuti tradisi oriental tadi, bentuknya toganya hanya dipotong di tengah. Dan salah satu pengaruh paling terlihat dari tradisi Latin adalah penggunaan mitra yang bentuknya seperti mitra Latin. Khasnya Armenia, mereka awalnya memakai mitra gaya Bizantin, tapi terus beralih ke penggunaan mitra Latin sehingga mitra Bizantin ini dioper ke para imam mereka. Mereka menggunakan bahasa Armenia kuno, dan mereka sama seperti pengaruh Bizantin, ada menggunakan kemegahan liturgi. Ya, liturginya juga cenderung wah. Dia memiliki altar yang sangat tinggi dan lilin-lilin yang banyak. Yang menarik dari Armenia ini, yang khas sekali dari Armenia adalah Armenia ini adalah satu-satunya gereja apostolik di timur selain Latin yang secara tradisional dari awal, bahkan sebelum konsili Chalcedon ketika ada skisma oriental dengan Bizantin dan Latin, itu sudah menggunakan roti tidak beragi. Hasil mereka. Dari awal mereka menggunakan roti tidak beragi, dan mereka juga satu-satunya gereja yang tidak mencak anggur mereka untuk perayaan Ekaristi dengan air. Gereja Katolik untuk perayaan Ekaristi, di anggur dalam piala itu dicampur dengan air sedikit, tapi itu tidak terjadi di Armenia. Mereka hanya pakai anggur, tidak dicampur air. Itu ada simbolisasinya tersendiri, itu khas dalam tradisi Armenia. Mereka punya ikonografi yang cukup kaya juga, tapi memang mungkin untuk mencari di lokasi-lokasi agak susah karena penggunaan bahasa Armenia ini yang sangat strict mereka, sehingga tidak terlalu banyak perkembangan mereka di luar komunitas-komunitas etnis Armenia. Oke, next. Nah, ini khasnya mereka juga, pakaiannya seperti dilihat, pola-polanya mirip dengan kemegahan yang muncul di Bizantin. Lanjut.
Terus, oke, sekarang kita akan masuk ke ritus koptik. Ya saya yang bakal presentasiin di sini sedikit. Tapi sebelum itu saya mau sapa dulu. Di sini ada salah satu dari orang-orang kita ini dari 40 peserta. Di sini ada Kak Biondi. Itu dia sendiri adalah diapan terus koptik. Jadi mungkin ini saya memberikan penjelasan kayak singkatnya, dan kalau misalkan mau tahu lebih banyak atau misalkan ini mungkin bisa tanya ke dia langsung atau bisa di cross check lah ke dia. Mbak Biondi ada di situ? Ada ya? Oke. Koptik. Koptik itu jadi pertama dimulai dari datangnya Santo Markus yang konon melakukan perjalanan misionaris ke sana. Nah, liturgi dari koptik sendiri itu berasal dari ritus Alexandria yang dimodifikasi oleh pengaruh Arab melalui merebaknya kaum Muslim di Mesir. Nah, dari awal itu ritus koptik sudah memiliki tradisinya sendiri yang memang kalau kita lihat di zaman itu, Alexandria itu merupakan salah satu pusat dari studi teologi atau filsafat. Dan maksudnya untuk ilmu segala macam, memang Alexandria itu pusatnya. Yang kayak kita tahu soal sekolah Alexandria. Nah, yang situ yang ada bapak-bapak gereja seperti Origen, terus misalkan Santo Clement dari sana. Lalu menggunakan bahasa Mesir kuno disertai beberapa frase Yunani dan Arab vernakular. Bahasa Yunani kuno itu di sini yang dimaksud adalah bahasa Mesir kuno ini yang dimaksud adalah bahasa Koptik. Jadi itu adalah bentuk kayak adaptasi dari bahasanya mereka Firaun dari zaman sana, bahasa Mesir dari sana, dan dengan alfabet yang diadaptasikan seperti Yunani. Jadi kalau misalkan kita tahu bahasa Yunani, tahu alfabetnya, pasti kayak di Koptik itu masih cukup ngerti dikit gitu tulisan-tulisannya. Buat liturgi segala macam di gereja Koptik memang sebagian besar sekarang sudah pakai bahasa Arab ya, dan beberapa istilah-istilah Koptik juga masih dimasukkan kayak di himne-himne misalkan Trisagion dan segala macamnya, atau bahasa vernakular setempat. Kalau saya pernah pergi yang di misi di Indonesia, saya pernah beberapa kali ke sana bantu-bantu kayak terjemahan juga segala macam. Itu karena itu misinya mungkin dari Sydney atau Kairo, di sana mereka mencampurkan bahasa Inggris, Arab, Indonesia, dan ada Koptiknya juga beberapa istilah. Kalau bahasa Koptiknya sendiri ngomong-ngomong saat ini itu sudah bahasa mati, atau kalaupun masih dipakai itu sangat sedikit karena ya memang bahasa kuno. Gitu. Ruang umat dan ruang altar berbatas layar kayu. Ya, jadi tetap ada tembok pemisah antara tempat umat sama altar ya. Dan bentuknya mungkin mirip dengan Bizantin, semacam ikonostasis gitu juga, dengan ikon-ikon khas mereka. Yang tentu sama aturannya yang boleh masuk ke dalam, cuma mereka yang kayak entah minor order atau tahbisan rendah, kayak reader atau kantor segala macam, diakon yang boleh masuk sana, dan imam. Karena penganiayaan yang marak, tidak ada tabernakel untuk mencegah terjadinya pencemaran udara. Jadi kalau di Koptik itu yang menarik adalah di altarnya itu, kalau misalkan di gereja-gereja lain seperti Bizantin dan Roma itu punya tabernakel di atas altar. Kalau di Koptik diganti dengan semacam tabut. Jadi kayak dia sebutnya tabut gitu, kayak biasanya ada bentuk lingkaran segala macam, di situ buat taruh nyala. Memang masih ada makna perjanjian baru. Jadi ini menggantikan tabut perjanjian di perjanjian lama, digantikan dengan tabut yang dibuat meletakkan piala yang nanti dikonsekrasikan jadi darah Kristus. Jadi perjanjian lama digantikan dengan perjanjian baru. Jadi kayak ya tanda perjanjiannya itu digantikan di situ. Tapi ketika nggak ada liturgi, ya itu kosong karena
tidak disimpan lebih dari 24 jam biasanya, yaitu karena penganiayaan segala macam. Bahkan kalau pengalaman saya dulu waktu itu ngobrol-ngobrol gitu ya dengan beberapa dengan Abu dan segala macam itu di sana, dan juga kayak ada pembicara dari sana, ini karena kebaikan Kak Biondi, itu dibilang bahkan kami tidak menyimpan, kayak bahkan kalau aku baca lagi dibilangnya nggak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Jadi kayak cukup berlainan ini. Tapi mengingat sejarahnya itu bisa dipahami. Umat hafal dan ambil bagian secara aktif dalam liturgi. Sesuatu yang normal sebenarnya. Ini terjadi juga di hampir semua ritus. Kayak misalkan kalau kita tanya ke Father Olex, itu di kampungnya orang bisa hafal mazmur, mazmur favorit, dan ketika beraktivitas apapun akan mendoakan itu atau sambil menyanyikan itu sesuatu yang klasik dari kehidupan di tempat-tempat berbudaya Kristiani. Musik seperti simbal digunakan untuk penanda ritme. Ya, jadi kalau di Koptik seperti yang tadi jenainan, tuan kesenangan segala macam itu pakai simbal. Kalau nggak simbal tuh ada kayak jenggel gitu. Alat musik yang dipakai itu seperti itu di dalam gereja Koptik. Oh iya. Ya, untuk Koptik mungkin itu dulu. Lanjut yang ini Santo Cyrilius, ya kan ya, Santo Cyrilius benar. Dan ini kalau di sampingnya lagi, ini ikonnya Santo Cyrilius. Jadi salah satu bapak gereja yang terkenal dari gereja Koptik itu ya beliau, Santo Cyrilius, selalu ada Santo Athanasius segala macam. Kalau yang ini di samping ini jubahnya, pakaian liturgi buat imam dalam ritus Koptik, baik yang Katolik maupun yang Ortodoks. Tapi sedikit ironinya adalah dalam gereja Koptik yang Ortodoks, kebanyakan tidak memakai lagi pakaian ini. Biasanya cuma hanya sekedar kayak jubah putihnya itu, esoknya itu dengan nanti ada topi imamnya. Atau mungkin kayak dengan stola aja gitu. Tapi pemakaian busana liturgi lengkap justru malah lebih sering dipakainya di yang sudah bersatu dengan Roma dengan yang Katolik Koptiknya. Gitu. Lanjut ya. Maaf, aku kecepatan ya ngomongnya. Oke. Menurut kita pas sih, Mas. Terima kasih sudah jawab. Kita masuk ke ritus Ethiopia. Ritus Ethiopia bertolak dari ritus Alexandria, tapi kalau kita mau lihat sejarahnya lagi, Ethiopia itu sebenarnya dari awal sudah cukup terbuka pintunya buat Injil, karena memang kalau kita baca di Injil itu ada, aku lupa ayat persisnya seperti apa, tapi ada Tuhan Yesus bilang, Ratu dari Selatan datang ke Salomo untuk mendengarkan hikmatnya. Sedangkan di sini ada yang lebih dari Salomo, tapi kayak, ya kamu nggak mau mendengarkan aku, gitu loh. Nah, Ratu dari Selatan yang maksud itu adalah, itu Sheba, itu berasal dari Ethiopia. Jadi, komunitas Yahudi itu sudah ada di Ethiopia bahkan dari zaman sebelum Kristus, gitu loh. Lalu, bahkan ada ceritanya yang Prince Menelik atau siapa, ya itu dia mengunjungi Salomo, bapaknya, dan dari waktu dia balik lagi ke Ethiopia, dia membawa tabut perjanjian ceritanya. Nah ini nanti bisa kelihatan, nanti ini akan menjadi, ini ceritanya mereka dari awal,
Lalu nanti ini bakal jadi bagian penting dari ritus-ritus mereka ke depannya. Karena lalu dilanjutkan dengan Filipus yang sida-sida dari Ethiopia segala macam itu. Sampai nanti ada 9 santo, 9 orang kudus, 9 saints, yang kabur dari Chalcedon, yang kabur dari kekaisaran Romawi untuk menyebarkan misi Injil di tanah Ethiopia itu. Mereka kabur dari persekusi karena mereka dianggap monofisit gitu ya. Mereka kabur ke sini dan mewartakan Injil di Ethiopia. Itu jadi salah satu faktor yang mendukung berkembangnya agama Kristen gitu. Setelah ada tradisi soal sida-sida dari Ethiopia itu. Lalu ada lagi Santo Frumentius. Jadi Santo Frumentius itu, beliau ini adalah pertama dia budak di Ethiopia. Dia berasal dari daerah Libanon kalau nggak salah. Dia budak, lalu dia kakak beradik, kakaknya akhirnya saudaranya itu jadi imam. Dia akhirnya pergi untuk dia jadi dari pertama tuh dia udah membantu orang-orang Kristen yang udah ada di sana, komunitas kecil. Lalu dia punya cita-cita untuk bisa mengkristenkan Ethiopia. Dia pergi ke Santo Athanasius kalau nggak salah. Dia minta untuk dikirimkan uskup misionaris. Nah akhirnya dia yang dipilih untuk jadi uskup dan dia mewartakan Injil di sana. Jadi sejarahnya cukup panjang, Ethiopia bisa jadi gereja tersendiri. Ya, menggunakan bahasa Jis, not sure bacanya gimana, suatu bahasa Semitik mati yang sekarang malah menjadi bahasa sehari-hari mereka. Ya, mungkin ini kalau misalkan dilihat dari buku liturgi segala macam, itu ini bahasa yang dipakai sama gereja Ethiopia, dan juga nanti ada gereja Eritrea tetangganya. Gedung gereja berbentuk lingkaran dengan altar di tengah-tengahnya. Jadi sebenarnya bentuk gereja Ethiopia itu karena gereja Ethiopia adalah anak dari gereja Alexandria, dari gereja Koptik, maka bentuk gerejanya pun masih mirip-mirip dan liturginya masih mirip-mirip gitu. Pakaian liturgi pun sebenarnya juga cukup mirip sama Koptik, karena tadi sejarah itu Santo Frumentius ya ditahbiskan sama Santo Athanasius ya, yang patriark di Alexandria. Baru dapat autokefalinya itu kalau nggak salah bahkan tahun 1900 sekian kemarin. Jadi sebelumnya cuma kayak anaknya aja. Musik seperti simbol digunakan untuk penanda itu. Kayak tadi dilihat liturginya sangat meriah ya, dengan tarian dan dengan ada tongkatnya segala macam. Kalau nggak salah itu ada yang mengajarkan hina itu namanya Santo David siapa gitu, aku lupa. Ya jadi tradisi-tradisi itu semakin dikuatkan dengan orang-orang kudus yang memperkaya gitu, sama dinamikanya sama gereja-gereja lain. Liturgi berdurasi sangat panjang, terutama apalagi kalau hari raya itu bisa seharian penuh dari matahari terbenam sampai besok paginya segala macam. Ya ini aku nggak tahu ini siapa, tapi kira-kira klerus-klerus dari Ethiopia itu pakaiannya seperti itu. Gimana mereka bisa jadi Katolik itu kalau nggak salah ada misi dari Prancis, makanya ada kemarin aku barusan kirim kiat, aku nggak tahu apakah ini gambar santonya, pokoknya orang kudus dari itu ya, siapa namanya Tian, aku lupa yang aku kirim. Ya pokoknya aku kemarin ya, jadi ini salah satu santonya, dia cerita dia dari Ordo Vicensian kalau nggak salah, dia pergi bermisi ke sana dan berhasil membawa kayak puluhan ribu orang gereja umat dari gereja ini untuk bersatu dengan gereja Katolik. Makanya itu asal usul dari gereja Katolik yang Ethiopia. Itu pakaian baju gitu sangat mirip. Dan mereka juga punya tabut perjanjian, jadi mereka mengklaim kalau mereka itu menyimpan tabut perjanjian di Aksum. Itu tambahan lagi. Jadi setiap gereja mereka punya namanya tabut, jadi kayak kata kecil yang dikonsentrir, dianggap sebagai replika dari tabut perjanjian. Lanjut. Aku beran dulu ya.
Lalu ada ritus Suriah. Bertolak dari ritus Antioquia, jadi memang saat itu juga pusat kekristenan, terutama kayak studi teologi dan filsafatnya itu, sekolahnya ada lagi Antioquia. Jadi cukup menjadi pusat dari budaya kekristenan. Mula-mula menggunakan bahasa Yunani dalam liturgi, namun kemudian menggunakan bahasa Aram, yaitu bahasa yang dipakai sama Tuhan Yesus ketika dulu dia tinggal di Palestina, hidup di Palestina, serta bahasa-bahasa vernakular. Kadang memiliki layar polos antara ruang altar dan ruang umat. Liturgi mereka ini, ini nanti waktu kita bahas tentang Maronit, ya tadi saya udah ngomong Santo Maron, jadi sama-sama masih melestarikan budaya-budaya Aramaic itu loh, kayak masih cukup punya koneksi Semitic gitu lah. Boleh lanjut? Oh ya, salah satu bapak yang terkenal mungkin Santo Ishak dari Niniwe, itu Assyria, sorry. Ini siapa namanya? Ephraim, Santo Ephraim yang kita sering pakai mungkin di ritus Bizantin, Saint Ephraim's Lent Prayer, doa prapaskah itu, yang sujud 3 kali atau berapa itu salah satu tokoh yang terkenal dari gereja Syria itu. Ini pakaian liturginya. Nanti juga gereja Syria ini yang cukup ambil andil di India ya. Jadi gereja Siromalankara di India. Makanya nanti kalau misalkan kalian lihat Siromalankara dengan Syria ini tradisinya sama. Lanjut. بارق قادر وقصويا بالتلميذة وكانوا ما سبخوا الملك كل خون هونو الدنيا Lalu ada ritus Maronit, merupakan bagian dari ritus orang-orang Suriah yang berada di pegunungan Libanon. Jadi zaman dulu itu bukan hal yang asing buat melihat kota dibangun di sekitaran biara. Saling menguntungkan, jadi kayak antara umat dengan biara. Ya kita tahu Maron itu diambil dari Santo Maron, petapa dan juga sekaligus dia bermisi di situ dan punya pengikut-pengikut ya segala macam. Lalu uskup pertamanya kalau nggak salah itu Santo Yohanes Maron, John Maron. Itu beda dengan Santo Maron, itu orang yang berbeda. Satu-satunya ritus yang tidak digunakan orang Katolik. Ya, jadi konon ketika bertemu dengan orang-orang Latin, mereka kalau mereka pernah merasa terpisah dari gereja Katolik, dari gereja Roma. Salah satu ritus Timur yang digunakan roti tidak bagi dalam Ekaristi, liturgi busana eksponnya menerima pengaruh besar dari tradisi Romawi. Bahkan kalau misalkan pernah lihat film-filmnya Kafka atau apa, itu sangat devosinya itu sangat Latin dan jubah segala macam juga sangat Latin. Tapi semakin kesini semakin berusaha menjadi tradisi mereka yang dulu sebelum terkenal dari komunikasi di gereja Latin. Menggunakan patung dan mengikuti devosi populer dari Katolik. Lanjut. Videonya mungkin dikit ya. Oh, ini Santo Charbel. Ya, Santo Charbel salah satu santo yang terkenalnya dari sana. Dan ini pakaian liturginya seperti itu. Lanjutnya. يوسف قورة
celebra el salvido que arriba. Oke, ini ritus Kaldea. Berkembang dari ritus kuno Edessa, Kaldea adalah negara Kristen pertama dalam sejarah. Kristus pernah mengirimkan tentang ajaib bergambar wajahnya ke Raja Bers di Edessa. Iya, mungkin ini Tian lebih ngerti di sini soal apa? Mandilion kah Tian ini? Ya, benar. Ya, oke. Soal ikon itu yang tidak digambar dengan tangan, tidak dilukis dengan tangan. Itu. Menggunakan bahasa Aram, dialek Edessa, dan juga bahasa vernakular dalam itu. Ini gereja yang sering difitnah sebagai Nestorian. Gereja Assyrian Church of the East, kalau salah. Kalau counterpart Katoliknya adalah gereja ya itu Skaldea. Di sini yang Santo Ishak dari Niniwe, segala macam bapak-bapak gereja mungkin terkenal, dan buku-bukunya masih ada sampai sekarang. Ya, Ishak the Syrian. Oke, nah itu pakaian liturginya. Mungkin juga nggak semeriah yang kayak di Bizantin segala macam, mereka lebih ke sederhana. Oke, lanjut. Tadi apa pertanyaannya? Yes. Oke. Ritus Malabar, Siro Malabar. Nah, ini aku cukup punya privilege bisa komunikasi langsung dengan salah satu imam Siro Malabar juga. Dan dia sangat bangga dengan keunikan tradisinya itu, Siro Malabar ini. Berada di India dan berasal dari Santo Thomas Rasul. Jadi, sesuatu yang unik di sini adalah benar-benar dan suara mereka terdengar pulau-pulau gitu. Santo Thomas Rasul bisa sampai ke India yang konon katanya perjalanannya itu di laut, mesti mengandalkan badai apa gitu yang kalau antara bisa sampai atau nggak mati gitu. Dia mendirikan kalau nggak salah 7 gereja di sana, dan sampai sekarang gereja-gereja Kristen Santo Thomas ini masih mengklaim kalau beberapa gereja itu didirikan oleh Rasul Thomas sendiri, dibangun sama Rasul Thomas sendiri gedung gereja. Lalu banyak gereja-gereja kuno di sana yang bahkan dari tahun sekitar 560 atau apa. Gereja paroki mereka, bayangkan kayak ini satu desa dengan gereja parokinya dari tahun 560. Kalau membayangkan itu kan sesuatu yang humbling gitu. Liturgi persis sama dengan liturgi Katolik Roma, kulturasi budaya India modern. Jadi memang ada masanya di mana orang-orang Siro Malabar ini bukan dipaksa ya, tapi dipaksa sih, sama Portugis. Jadi karena waktu itu efek dari penjajahan, diminta untuk merayakan liturgi dengan Roma, dan juga uskup Portugis yang harus naik menjadi uskup-uskupnya. Jadi kayak main catur lah. Jadi uskupnya itu uskup Portugis yang harus jadi uskup di Siro Malabar. Waktu komunikasi awal itu ketika Portugis menjajah. Dampaknya adalah waktu itu karena ada juga pembakaran kayak buat tapi kayak inkuisisi terjadi di sana, di mana liturgi-liturgi asli ritus Malabar itu hilang akhirnya. Lalu seiring berjalannya waktu itu mereka mulai menemukan kembali tradisi mereka yang sebelumnya segala macam. Ini juga buat yang tadi itu di mana mereka disuruh untuk mengangkat uskup Portugis dan menghilangkan budaya asal mereka, itu namanya di Sinode di Ampere. Jadi karena itu akhirnya ada skisma di gereja Saint Thomas Christians ini pecah ke ada yang jadi Ortodoks, ada yang tetap jadi Katolik. Nah, ketika udah jadi nanti akhirnya ketika
yang udah jadi ortodoks ini dengan memegang tradisi memegang tradisi India saat itu, dan yang dijadi Katolik Siro Malabar ini menjadi cukup terdampak dengan efek Latin. Nanti yang menjadi ortodoks ini akhirnya tahun 19 sekian kembali ada lagi beberapa yang memecahkan diri dan kembali ke ritus kembali ke gereja Katolik gitu loh. Itu jadi Siro Malankara seperti yang tadi aku udah ngomong. Ya, itu begitu. Dia cukup terpecah-pecah karena banyak hal gitu loh, gereja ini. Ini apa? Oke. Kita lanjutkan dengan ritus Romawi. Ya, namanya juga ritus Romawi, asalnya dari Roma. Dia dikembangkan mulai bentuk standarisasi awal itu muncul dari Paus Gregorius Agung di tahun 500-an akhir, abad ke-6 akhir sampai abad ke-7 awal. Khasnya menggunakan patung, dia menggunakan bahasa Latin dan Yunani, atau belakangan menggunakan bahasa vernakular sejak tahun 1970. Mengutamakan disiplin dan keselarasan tiap-tiap anggota yang mengambil bagian dalam liturgi, ini sebetulnya harus diakui fenomena baru juga dalam gereja Latin. Fenomena baru muncul sejak misalnya Romanum tahun 1970. Perkembangan liturgi Latin ini memang paling lain sendiri, karena tadi tidak ada interaksi dengan budaya-budaya lain sebagai konsekuensi dari perpisahan kekaisaran, sebagai konsekuensi sejarah, sehingga interaksi minimal dan perkembangannya lain sendiri, lain dari yang lain. Apalagi setelah skisma besar muncul tradisi devosi, adorasi, muncul devosi macam-macam. Lalu sebetulnya di Latin sendiri, dari ritus Roma sendiri berkembang banyak sekali ritus. Yang kita bicara ritus Sarum, ritus Galicia, ritus Ambrosian, bahkan setiap ordo punya ritusnya masing-masing. Fransiskan, Dominikan, Karmelit, semua ritus Braga di Spanyol dan lain-lain. Yang pada Konsili Trente itu diseragamkan secara paksa oleh Paus Pius kelima. Yang liturgi yang dari Konsili Trente ini terus berkembang, mengalami modifikasi, tapi saat itu masih selalu pakai bahasa Latin dan selalu hanya punya satu anafora, satu doa syukur agung, satu kanon, yakni kanon Romawi. Ciri khas kanon Romawi tidak punya epiklesis. Tidak ada dalam doa kanon Romawi itu meminta Roh Kudus untuk mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Tidak ada meminta Roh Kudus untuk datang, itu tidak ada. Boleh dibaca kalau tidak percaya. Tidak ada menyebut Roh Kudus dalam kanon Romawi yang sekarang dikenal doa syukur agung pertama. Nah, lalu berubah terus sampai sekarang sejak tahun 1970 itu diizinkan misa secara vernakular dalam bahasa sehari-hari. Liturginya cenderung sederhana dan monoton. Khasnya liturgi Latin adalah tidak ada litani. Liturgi yang lain itu timur rata-rata ada litani, diulang-ulang, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Di Latin tidak ada litani yang berulang-ulang seperti itu. Itu khasnya. Lalu perkembangan liturgi ini, Latin ini juga yang terbaru, banyak kontroversi, tapi saya rasa mungkin bukan di sini tempatnya untuk mendiskusikan kontroversi itu, dan kami tidak mau terlalu banyak komentar. Bisa lanjut?
Nah, ini khasnya. Kita lihat ini Santo Agustinus bukan ini ya, kiri ya? Bapak Gereja Latin, uskup dari Kartago di Afrika, di Libya. Kotanya sekarang sayangnya sudah tidak ada. Lalu ini bentuk kasula yang dipakai di Latin, itu khasnya dia dipotongnya di samping. Kalau kita lihat di video tadi ada yang dipotong sampai-sampai bahunya pun tidak ada sama sekali, sampai kasulanya bentuknya kayak rompi peluru, rompi anti peluru. Nah, karena tadi sesuatu yang saya bilang di awal, busana liturgi saja itu dipotongnya beda-beda. Karena kalau di Latin yang dibuang adalah sampingnya. Lanjut. Oke. Pada akhirnya, bagaimana kita menyikapi beragamnya ritus dalam gereja Katolik yang esa, gereja Katolik yang satu? Pertama, lihat dan cermati. Ya tentu, untuk kita tahu perbedaan ini dan untuk menyadari adanya perbedaan, pertama kita harus lihat secara indera. Kita harus lihat kalau, oh ya, ada sesuatu yang berbeda. Oh, bedanya di mana? Oh ya ini, oh ya itu. Lihat dan cermati. Kedua, oh ini sebagai penutup ya teman-teman. Belajar sejarah. Jadi, ya dipelajari kenapa bisa begitu sih. Kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Ya gimana orang-orang saat itu kok bisa menemukan, misalkan ya kayak tadi yang kayak Kodapin tadi itu, apa namanya, kasula kenapa bisa dipotongnya di samping, kenapa bisa dipotongnya di depan, terus kok kenapa jadi ada pakaian liturgi, kenapa ada apa. Dan misalkan kenapa hosti jadi diangkat misalkan di Latin. Karena itu kan nggak ada di ritus lain ya. Kenapa gitu. Itu bisa ditemuin kalau bicara sejarahnya. Dan aku rasa dua langkah pertamanya lihat, cermati, belajar sejarah. Itu istilahnya dengan mengikuti session ini, kelas ini, itu udah baby step lah. Udah langkah pertama, langkah bayi pertama untuk menuju agama kita. Terakhir, dan menurut aku ini yang aku paling suka tekankan, alami. Alami di sini artinya adalah benar-benar memasukkan diri sepenuhnya ke situ. Maksudnya bukan menghabiskan seluruh waktu, bukan menghabiskan seluruh hidup buat belajar liturgi, tapi ketika ada dalam satu liturgi, ketika ada dalam satu budaya gereja, ketika ada di dalam satu tradisi, alami sepenuhnya gitu loh. Jadilah orang dalam. Maksudnya jadilah bukan sekedar menonton, bukan sekedar untuk mencari yang namanya eksotisme, menganggap sesuatu yang eksotis saja, tapi rasakan benar-benar di sana. Setiap bagian dari liturgi itu kan kayak teater gitu. Setiap bagian dari liturgi itu kan sesuatu yang indah, punya makna, dan membantu kamu untuk merasakan Tuhan. Jadi alami gitu. Mungkin bisa hal kecil, misalkan ini kalau aku pribadi, misalkan ini saran nih, maksudnya kayak misalkan belum bisa melihat ritus-ritus yang tadi itu semua gitu. Belum pernah merasakan langsung Bizantin, Syria, apapun, bahkan mungkin Tridentin, belum pernah. Coba dari misalkan penasaran ya sama Roma Bizantin, tapi belum bisa. Coba paling tidak dicoba gini, di paroki sendiri, coba dilihat, dirasain liturgi di sana gimana. Terus dinamika kehidupan paroki gimana, bahkan sampai yang namanya pesta nama paroki. Sukacitanya gimana, pestanya, atau mungkin bazarnya, atau apanya, games-gamesnya. Coba dirasain, karena akhirnya liturgi itu bicara soal, tradisi itu bicara soal manusia juga. Gimana bahasa manusia bisa membicarakan Tuhan. Gak tau sih, itu menurut aku pribadi. Dan kalau misalkan terpanggil dengan ritus Bizantin, bisa coba datang ke rumah Bizantin, dan ketika datang, coba alami gitu. Liturginya, ikon-ikon yang dipasang tuh dari punya Father Alex tuh bisa dilihat tuh, sebegitu indahnya gitu. Dicoba gitu, dirasain. Mungkin memberikan perspektif baru tentang Tuhan dan membantu dalam hidup rohani. Gak tahu sih, tapi dicoba.
Oke, sekian. Ada lagi, Tian? Sepertinya sekian dari kami, ya, Kodapin. Terima kasih Mas Terima kasih. Cliff, Mas Davin, Mas Tian sebagai asisten sorot. Nah, kita tadi disinggung sama Mas Cliff, alami liturgi. Kebetulan tadi Mas Cliff juga menyinggung silakan datang ke Rumah Bizantin, namun diinfokan untuk Rumah Bizantin sendiri saat ini masih belum membuka untuk publik, jadi akan diumumkan ketika sudah ready ya, karena masa-masa corona ini kita ya nggak apa-apa, kita ada baiknya memang berwaspada dan mengikuti bagaimana Keuskupan Agung Jakarta juga bertindak dan mengambil kebijakan begitu. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin dari Romo, Father, do you want to add something? Yes. Briefly. People want, if anybody says our liturgy is apostolic, our liturgy goes back to the times of the apostles. Well, boys and girls, if you think, unless you're sitting at a round table, laying on couches, and have bread and wine, not grape juice, wine, on the table, and you're doing it in Aramaic, yeah, the right language? Yeah, Yes. what's the right language? The what That's language? Aramaic, Jesus? Yes, the Lord speaks Aramaic. Nice. Unless you do the liturgy in Aramaic, lying around the table on couches, you're doing it wrong. You're not apostolic. That's the way Jesus did the Last Supper. Now, if anybody says the Byzantine, the Latin, the this, the that is the right way, is apostolic way, let us say your knowledge is somewhat limited and plain wrong. That's by way of introduction. Now, people see holiness. Two events, both involving the Patriarch Joseph Slipper of the UGCC. He was arrested in 1945, sent to the Soviet concentration camps. He remained loyal to the Catholic Church, as did all of our bishops. Some were martyred, he was not. He was sent to prison, and they wanted to make him Patriarch of Moscow. Just leave the Catholic Church, that'll be good for us. Well, he didn't. Along came the papacy, John the 23rd. Now, John the 23rd did everything wrong. He packed his ambassadors off to Moscow and said, let's make a deal. Get rid of Slipper, we'll take him. And then, okay, they did a deal. Slipper ends up in Rome in February 1963. The Vatican Council was on. Slipper quietly goes into the St. Peter's Basilica for the first time, looking around, and then a couple of bishops realized who this was. They stood up, and the Vatican Council, everybody's there, whether they liked it or not, had to stand up and clap. First time he goes in, all the bishops stood and cheered and clapped. They had, for the first time in their lives, seen a real live confessor of the faith. And then, let's advance a few years. I was a seminarian in Rome.
our seminary. Our seminary wasn't all that far from the Vatican, so I went to St. Peter's Basilica, and purely by coincidence, there was a big mass, like a series of the Pope and the Cardinals and blah, 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 blah. Flippé, Patriarch Joseph could hardly walk, but he could see. There was a Latin bishop whose name I never really got. His legs were strong, but he was blind. Couldn't see a thing. So you had an interesting situation. You have this guy dressed up totally Byzantine, holding the arm of a guy who is dressed totally Latin and obviously blind. So you've got the blind man being led, whose legs were strong, holding up a guy who could see, but his legs were weak. People started shaking. I saw this with my own eyes. Okay? Go back to people wanting to touch the clothes of Jesus. I saw with my own eyes people seeing this and getting down on their knees. Next to me, Italian woman with her two boys. And her two boys, why is everybody kneeling for? She slapped them both and said, on your knees, can't you see God is here? The security guard really didn't need. First and last time I've seen this. This woman is trying to get past the security guard to touch the vestment of one of the bishops. She didn't really care. And I heard with my own ears, I need a baby. God is here, I need to touch. I have never seen a security guard cry. The security guard cried and carefully let her through. The head security guard came up and barked at him, and the Latin bishop said, "Io non sono fascista," and then built the Ukrainian Patriarch Joseph and said, say the same thing. And Flippé was a big man, and said, "Non sono fascista." And then the head security guy goes, it really. And after that, a whole lot of men, women, and children were just going up to touch the vestment of one or the other. People see the presence of God. Now, what relevance does this have today? We have seen that there are all sorts of rights. All these rights develop in their environment. People see God. The several churches have changed their liturgy in a massive way in the 20th century. Not the liturgy itself, their attitude to the liturgy. One, if you want to start talking about liturgy, you need to read a book. The first non-biblical book that we have called the Didache. Tien will put a link up on the screen. This is the how and why book for dummies to how to found a Christian community. Half a dozen families are going to town B, no Christian community there. How do we do it? That is where liturgy, community, this is the starting.
events and mentality create liturgy. Okay, we all believe in the Eucharist, we all believe in the consecration, we all believe in the real presence of in the body and blood of Christ. That's not part of the conversation. But how do we celebrate it develops. How our attitude to liturgy happens also develops. The Armenian Church, the UGCC, the Coptic Church, and certainly the Malankar Rite and the Malabar Rite have been persecuted in a huge way in the 20th century. It is only in the pontificate of Pope Francis that the original Thomas Christians now have jurisdiction over all of India. Think about that. Only under Francis. The Armenians, the Ottoman Empire wanted to exterminate the Armenians. There's many pictures, but one picture that is photocopied and scanned into my mind forever. As far as you can see on the road are crosses. And men, women, and children crucified on these crosses by the Ottoman Empire. This is not disputable. Again, the UGCC, the Eastern Ukraine was under the Soviet Union since the Soviet Union began, Western Ukraine after the Second World War. Hundreds and thousands of our priests, their families, nuns, lay people, hundreds and thousands of our people gave their lives for the church. It was fashionable at around the Vatican Council and after to use the word Ostpolitik. Let's make friends with one of the patriarchates of, I don't want to be insulted. It was convenient if we, UGCC, just did everybody a favor and went away. And Sipe Patriarch Joseph exploded in public. How dare you? Our church has built mountains of bones and rivers of blood for its loyalty to the Holy Father. How dare you say that? You see, the Armenians, the Ukrainians, the Copts have been persecuted for a long time. The Copts are the last genetic Egyptians. They have the same genes as the pharaohs did. When you have been persecuted as a church, your attitude to the liturgy changes. Real persecution, by real persecution, I mean crucifixion, imprisonment, killing people off by starvation, for 500 square kilometers. We take away all the food, and the whole community, the whole area dies of starvation, and people just kneel in the church, sit in the church, waiting for death. That changes people's attitude to liturgy. My first big shock, 1991, I went to Ukraine. I go in 2 weeks later, I go to a church the persona then. Hey, Ukrainian, vice rector, blah, 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 blah.
I go to a church to celebrate liturgy. And then on a handwritten piece of paper nailed to the door, there was a sign. If you cannot forgive those who persecute us, you are not welcome in this church. And I said to the priest, how can you stop me and tell people they can't come to church? But Father, if we hate those that persecute us, we are no different from them. Oh. And then there am I celebrating the liturgy, the doors and wisdom, let us be attentive. I believe in one God, the Father Almighty. Half the church is crying during the creed. Okay, this is getting creepy. I didn't go to a church where half the church wasn't crying during the creed. Everybody had a close relative who gave his life for that reason. And when you see the Armenians, the Ukrainians, the Copts, in deep prayer during the liturgy, the vestments become not particularly important, but the way you pray, your attitude, the rubrics become second rate. Every second village had different rubrics. But your tears when you remember your father, your grandmother, who was martyred for the faith, that changes everything. So when we talk about the rites, the liturgies, it is important, no, it is critical to remember the mountains of bones and rivers of blood, which every area had sooner or at one point of time or another. Think of that when you think of the way people pray. Okay, Johannes. Thanks. Thank you. Thank you so much, Father. So, terima kasih kepada Father Olex atas tambahan penjelasannya. Oke, kita masih ada waktu 6 menit. Ada beberapa pertanyaan di sini. Mungkin kita hanya bisa menjawab satu saja, karena waktunya sudah sangat sangat tipis sekali. Ada pertanyaan dari Ibu Teresia Wesley. Berarti ritus yang ada pada saat ini dan kedepannya masih bisa berubah dan disesuaikan sesuai perkembangan zaman. Bagaimana dengan mereka yang konservatif dan menolak perubahan liturgi dan mengatakan bahwa mengubah liturgi berarti mengurangi penghormatan kita kepada Allah, mengubah tradisi awal dan menjadikan gereja semakin sekuler. Bagaimana menilai perubahan itu? Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Sambung saja pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya mungkin masih senada dari Ibu Amelia Hartanta. Kalau ritus seberagam ini, ritus mana yang paling sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena kan sampai sekarang banyak yang sudah termodif dan mungkin ada yang jauh dari kehendak Tuhan. Terima kasih. Pertanyaan kedua gampang jawabnya begini. Ritus mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Ritus yang masih menyatakan iman yang sama itu. Ritus yang menyatakan iman yang sama itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Prinsipnya bukan pertama-tama bagaimana ritus, tapi iman yang dinyatakan dari ritus itu masih sama atau tidak. Nah, yang harus hati-hati, jangan sampai ekspresi ritus itu memberikan peluang untuk membuka interpretasi bahwa ada perubahan dari esensi iman. Itu yang harus dipahami. Untuk Ibu Teresia Wesley, tentu ritus bisa berubah ke depannya sesuai perkembangan zaman. Contoh paling gampang,
Santo Santa itu daftarnya terus bertambah. Dan terus ada antifon khusus, doa-doa khusus untuk Santo Santa ini, devosi-devosi khusus. Ini terus berkembang dan terus akan terus bertambah. Selama kita masih ada di dunia, selama masih ada umat Kristen, selama kita masih berjuang untuk kekudusan, maka tentu akan ada Santo Santa baru. Apalagi sekarang gereja-gereja kita banyak mengalami persekusi yang bahkan dikatakan lebih parah daripada persekusi zaman Romawi. Dulu, abad ke-21 ini, terutama di Timur Tengah, masih banyak martir-martir baru. Maka terus akan ada Santo Santa baru. Mengubah liturgi, mengurangi penghormatan kepada Allah, tidak juga, tapi kembali lagi, mengubahnya yang seperti apa. Prinsipnya perubahan liturgi tidak boleh memberikan ruang untuk membuka interpretasi bahwa ada perubahan terhadap esensi iman. Itu yang penting. Perubahan liturgi tidak bisa liturgi adalah ungkapan ekspresi iman. Tapi jangan sampai ekspresi iman itu memberikan ruang interpretasi bahwa ada perubahan dalam esensi iman itu. Itu yang harus hati-hati. Begitu ya. Nah, coba ini Ferdinand sudah ditulis pertanyaannya. Ritus Bizantin paling banyak varian inkulturasinya, ya. Begini, ini memang pasca kejatuhan Kekaisaran Bizantin dalam ritus Bizantin ini, tradisi gereja Ortodoks Timur ini muncul gereja-gereja nasional. Serbia, Rusia, Bulgaria, Polandia, Cekoslovakia, terutama di dunia Slavik, ya, macam-macam. Lalu sementara di Timur Tengah itu memang kita bicara kepatriarkan Antioquia, Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel gitu ya. Kalau di Roma gereja Latin. Ritus Latin memang lebih satu, Koptik, Armenia dia lebih satu karena mereka sudah terjadi inkulturasi terhadap budaya masing-masing. Nah, di Bizantin mengalami further inculturation dan mereka muncul national churches, gereja-gereja nasional. Di Latin juga terjadi inkulturasi. Kalau misalnya kau pergi misa di Jakarta dengan kau pergi misa di Jogja misalnya, di kampung di Jogja, itu sudah berasa beda. Kalau beda paroki saja sudah berasa beda. Misalnya paroki ini yang atur OFM, paroki mana yang atur SJ, pasti berasanya beda. Pasti perayaan-perayaannya juga beda. Mungkin paroki yang dikuasai Yesuit merayakan Santo Ignatius Loyola, Santo Fransiskus Assisi nggak terlalu, dan sebaliknya. Begitu ya. Itu harus hati-hati. Oke. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak, jawaban yang sangat padat dan jelas sekali, Mas David. Ya, teman-teman, terima kasih banyak udah bergabung ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 tepat saat ini. Kita akan mengakhiri. Ya teman-teman, bagi yang ingin mendapatkan tadi semua hal terkait dengan pertemuan ini, mulai dari video, mulai dari paper out sampai dengan PDF-nya, bisa langsung meng-email ke katolikbizantin@gmail.com. Pekan depan akan ada diskusi yang lebih seru lagi mengenai mystical theology yang akan dibawakan oleh Mas Cliff Tedianto pada jam yang sama, di room yang sama. Jangan lupa untuk bergabung kembali dan jaga kesehatan. Kita akan tutup dalam doa dan berkat yang akan kembali dipimpin oleh Mas Tian dan Father Alexander Kenes. Melalui doa dari para Bapak Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, kasihanlah kami dan selamatkanlah kami, amin. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanlah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanlah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad, amin. Ya Tuhan Maha Kudus, kasihanlah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, penguasa, maafkanlah segala pelanggaran kami. Yang Maha Kudus, pandang dan sembuhkanlah kelemahan kami demi nama-Mu, amin. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad, amin. Bapa kami ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun sudah mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. To the blessing of my food.
For yours is the kingdom, the power, the glory, Father, Son, and Holy Spirit, who is now, forever and ever. Amin. Tuhan kasihlah, 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 Tuhan kasihanilah kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Lebih terhormat dari kerubim dan tak terbanding lebih mulianya dari serafim. Tanpa cacat celah melahirkan Allah sang sabda. Sungguh engkau sang Theotokos, engkau kami junjung tinggi. Father, give the blessing. The blessing of Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit be with you always, and have a wonderful weekend. Amin. 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 Ya, sekian hari ini teman-teman. Sampai bertemu pekan depan. Jaga kesehatan. Sampai jumpa. Selamat berlibur. 下那